kata yang membebani mereka. Nah, ini tentunya bercampur baur di dalamnya antara yang hak dan yang batil, antara yang halal dan yang haram. Ya, maka amalkanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjauhi syubhat, maka dia telah menyelamatkan kehormatan dan agamanya. Ya, nah demikian. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang jatuh di dalam syubhat, maka ia jatuh dalam perkara yang haram. Demikian juga amalkanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribaka ila ma la yaribak. Tinggalkanlah yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Ya, demikian juga amalkanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka syai'an lillah awadahu Allah bima huwa khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik darinya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Dan selanjutnya kami beralih di line telepon di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dari Mbak Umar di Tangerang. Ya, silakan. Begini Ustaz, saya baru terima asuransi. Jadi ketika saya perkirakan bunganya itu lumayan besar. Di sini saya mohon nasihatnya. Ketika bunga itu agak besar dan saya baru di tengah ini baru merantau beberapa bulan, otomatis banyak kekurangan di rumah tangga kami. Jadi saya merasa agak berat hati untuk mengeluarkan itu uang bunganya itu Ustaz gitu. Jadi saya mohon nasihatnya agar bisa tetap istiqomah dan tak supaya ada perintah Allah saja. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa disimak Ustaz? Ya. Ya, silakan. Ya tentunya pertama hukum asuransi ya. Para ulama telah sepakat bahwa asuransi seperti ini termasuk akad yang tidak dibenarkan, termasuk akad gharar yang tidak dibolehkan. Ya, jadi hendaknya kita tidak melakukan ataupun tidak ikut dalam kegiatan tersebut. Ya, tidak ikut di dalam transaksi ataupun akad asuransi ini, ya, yaitu tidak ikut asuransi maksudnya. Ya, jangan ikut asuransi. Nah, demikian, karena itu termasuk akad yang gharar. Ya, jadi itu termasuk perkara yang dilarang ya di dalam kita katakan muamalah jual beli ya ataupun sejenisnya. Nah, demikian. Nah, kalau kita sudah terlilit seperti ini, ya kita katakan ya kita mengeluarkan diri kita dari situ. Seperti orang yang terlilit bunga riba misalnya. Ya, hendaknya dia kalau bisa ya dia segera keluarkan dirinya dari situ. Dia selesaikan urusan itu, lalu dia tidak terlibat lagi di dalamnya. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak jatuh lagi kepada hal-hal semacam itu. Nah, demikian. Dalam hal ini ya kaum muslimin yang lainnya hendaknya membantu ya saudara kita yang ya mau bertaubat dan ingin keluar dari masalahnya ini agar bisa terlepas dari masalahnya. Nah, demikian ya khonifuddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Nah, tentu saja yang mereka lakukan itu ya para pelaku asuransi itu termasuk kita katakan memakan harta manusia secara tidak halal. Ya, mengenai masalah riba ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu ya. Nah, demikian. Adapun asuransi ini termasuk akad gharar dan mereka memakan harta dari kita itu secara tidak sah ya, kadang-kadang juga tidak ada kejelasan di situ. Nah, demikian ya. Jadi kalau bisa kita segera selesai. Ya, khotaliman rahimanallahu iyyakum. Alhamdulillah kami sudah terhubung kembali. Kami mohon maaf dan mungkin kepada Ustaz kami persilahkan untuk melanjutkannya kembali. Ya, silakan untuk pertanyaan yang berikutnya. Nah, baik, selanjutnya akan kami beralih di pertanyaan pesan singkat, yaitu beberapa pertanyaan senada. Ustaz, bagaimana dengan zakat profesi yang marak sekarang ini? Apakah hal tersebut memang sesuai dengan syariat ataukah hal tersebut merupakan masuk dalam pajak? Ya, pertama ikhwan fillah, ya, profesi itu tidak ada zakatnya ya. Profesi itu tidak ada zakatnya. Nabi tidak pernah mengambil zakawat atau zakat dari para pegawai, ya, dari para petugas
ya dari kita katakan pejabat-pejabat yang bertugas di daerah-daerah maupun di apa namanya dimanapun ya. Nah demikian. Jadi ini termasuk perkara yang ya kita katakan tidak benar ya, termasuk satu kekeliruan, takwil yang keliru ya kita katakan, kias yang fasid, yang menyamakan profesi ini ataupun pekerjaan-pekerjaan ini dengan hal-hal yang sudah ada zakatnya ya, seperti ya kita katakan para petani ataupun peternak ataupun orang-orang yang memiliki dinar dan dirham ya. Nah demikian. Jadi yang dizakati itu adalah dinar dan dirham ya, tabungan ataupun uang ya. Nah demikian, uang lah yang emas ya, yang di emas dan perak lah yang dikeluarkan zakatnya. Jadi kalau seorang pekerja ataupun pegawai memiliki harta yang lebih ya, harta simpanan yang lebih daripada pengeluarannya sehari apa namanya ya, pengeluarannya per bulan ataupun per hari, misalnya dia bisa menabung hingga tabungannya melebihi dari nisab, dan itu berlaku sampai haulnya, sampai kita katakan batas waktunya yaitu haul, maka ya dialah yang wajib mengeluarkan zakat. Namun jika tidak, ya dia adalah seorang pegawai yang gajinya juga pas-pasan, tidak bisa menabung, ya kebutuhannya habis untuk pemasukannya habis untuk kebutuhannya sehari-hari, ya maka ini tidak termasuk orang-orang yang agnia, orang-orang yang mampu untuk bayar zakat. Nah, menarik zakat dari orang-orang seperti ini termasuk kezaliman, ikhwani fiddin, ya, termasuk kezaliman. Dan kita khawatir sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Baihaqi ya, yang kita sebutkan tadi. Ya, beliau mengatakan ya bahwa ya termasuk di dalamnya adalah al-amil ya fa idzan taqasal amil min haqqi ahli zakat fa huwa sahibu maqsin. Ya, jika amil mengurangi hak ya apa namanya dari ahlu zakat, maka dia termasuk sahibu maqsin. Ya, dari apa namanya orang-orang yang berhak menerima zakat dia kurangi itu, maka dia termasuk sahibu maqsin. Termasuk di dalamnya adalah orang yang mengambil lebih daripada ketentuan yang berlaku. Ya, mengambil lebih daripada apa namanya kewajiban zakat yang seharusnya dikeluarkan. Nah, ini termasuk sahibu maqs ya, dan ya kita khawatir juga bahwa orang-orang yang mengambil harta manusia secara tidak hak dengan alasan takwil yang keliru seperti ini ya termasuk maqas juga, wallahu alam ya. Nah demikian, oleh karena itu hendaklah kita bahas masalah itu dengan seksama, kita teliti kebenarannya ya, kita lihat dalil-dalilnya. Jika tidak ada dalil keterangan yang menjelaskan kepada kita bahwa kita boleh mengambil harta dari mereka, maka janganlah kita mengambil harta dari mereka secara tidak sah ya, karena itu termasuk suhat yang diharamkan. Nah demikian ya, coba lihat kasihan para pegawai itu, gajinya pas-pasan, mungkin gajinya 1 juta 1 bulan ya, lalu dipotong ya kita katakan 10% ya. Nah kita khawatir ini termasuk asyar juga ya gitu ya, yang tidak sah mengambil harta dari manusia, yaitu menariknya, motongnya langsung 10%. Ya, dikatakan ini adalah zakat. Ya, sebelum dia tahu apakah dia itu wajib zakat atau tidak. Ya, nah demikian. Ya, ternyata dia orang yang tidak mampu. Ya, 1 juta itu mungkin habis untuk 1 bulan. Nggak ada sedikit pun yang bisa ditabungnya hingga tersimpan olehnya. Ya, hingga dari simpanan itulah dia wajib mengeluarkan zakatnya. Habis untuk keperluan sehari-hari, kebutuhan sehari-hari. Untuk bayar sewa rumah, untuk bayar listrik, untuk bayar bensin, untuk transportasinya dan lain sebagainya, belum lagi untuk makan keluarganya, anak istrinya, belum lagi untuk sekolah anak-anaknya dan lain sebagainya. 1 juta itu kurang. Itu pun masih tega-teganya orang-orang itu yang melakukan takwil keliru ataupun kias yang fasid itu menarik zakat dari orang-orang seperti ini. Nah, ini termasuk salah satu bentuk kezaliman, ikhwan fillah ya. Kasihan itu ya para pegawai yang sebenarnya miskin, dia bukan agnia. Agnia itu adalah orang-orang yang kaya, memang berlebih. Ya, dia bisa menabung ya di luar dari kebutuhannya yang telah dia keluarkan. Ya, sebagai contoh misalnya orang yang berpenghasilan ya kita katakan 10 juta sebulan. Ya, dia bisa menabung itu, ya. Dia bisa menabung itu.
Ya, dia bisa kita katakan ya mengeluarkan dari kebutuhannya untuk tabungan. Nah, dari situ dia bisa mengumpulkan harta yang banyak hingga terkumpullah harta yang lebih dari nisabnya. Ya, lebih dari nisabnya, kemudian bertahan sampai 1 tahun 1 haul, atau diperkirakan bertahan sampai 1 haul karena itu keluar atau di luar dari kebutuhannya, maka orang ini disebut kaya. Maka diambil dari orang-orang kaya diserahkan kepada orang-orang miskin. Ya, kenyataan yang terjadi sekarang ini terbalik. Ya, nah demikian ikhwan fillah. Ya, diambil dari orang-orang miskin ini. Ya, nah diserahkan kepada, ya kita katakan ya katanya untuk kepentingan golongan dan kelompok dan lain sebagainya ya, yang nggak jelas kemana itu harta dialokasikan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dan selanjutnya kami beri kesempatan kembali di line telepon di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Di jalan. Ya, silakan Pak. Kalau dalam kehidupan sekarang kan banyak bayar pajak, tuh pajak kendaraan bermotor, pajak bumi bangunan, pajak apalagi kalau kita punya perusahaan itu ada pajak PPN lah dan sebagainya. Itu apakah yang termasuk yang diancam itu? Tidak. Dan kalau kita tidak membayar gitu kan ngikut berarti tidak ikut aturan negara dan sebagainya. Itu kira-kira gimana Pak Ustaz? Atau kita istilahnya pengemplang pajak lah, kita bohong pajak lah gitu. Sebenarnya kan karena kita harus bayar zakat juga, bayar itu juga, yang benar gimana sih? Mendahulukan yang seperti apa sih kira-kira Ustaz? Ya, baik. Ya, tentunya yang harus didahulukan itu adalah zakat, ya. Yang harus didahulukan adalah zakat. Itu adalah kewajiban agama, ya, itu adalah kewajiban din. Allah Subhanahu wa taala masukkannya salah satu di antara rukun Islam, ya. Ya, salah satu rukun Islam adalah ada zakat, menunaikan zakat, membayar zakat, ita'uz zakat, ya, membayar zakat. Nah, demikian itu harus kita dahulukan daripada membayar pajak-pajak itu. Nah, bagi kita yang terzalimi dengan pajak, ya, nah kita tidak ada dosa atas kita karena kita dipaksa. Ya, misalnya kita dagang, ya, di pasar, lalu datang preman minta bagian, ya, 10% misalnya, atau minta bayaran sekian misalnya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita tidak beri, kita dipukuli ataupun barang dagangan kita diobrak-abrik. Ya, kita di sini orang yang mazlum, dizalimi. Ya udah, serahkan kepadanya, berikan kepadanya. Ya, dan dia mengambil harta itu secara tidak halal. Ya, dia telah mengambil harta yang haram dari kita. Ya, mintalah hak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena kita sekarang ini hidup pada zaman di mana ya la yubali fil mar'u, nggak peduli lagi manusia itu dengan apa dia mengambil harta, ya, bima akhadhal mal, dengan cara apa dia mengambil harta, dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Nah, demikian. Ya, jadi kita mohon kepada Allah hak-hak kita, karena kita tidak boleh juga melepaskan diri kita dari ketaatan kepada penguasa, ya, dari para wulatul umur, waliul amri, ya. Nah, walaupun mereka itu mengambil harta dari kita, memukul punggung kita, kan begitu ya, tetap kita taat dan patuh dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, demikian. Taib, ya. Nah, dan mintalah ya hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mintalah hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dalam posisi orang yang mazlum, dizalimi, maka sungguh agung ya sabda Nabi berikut ini, wattaqi da'watal mazlum. Ya, hati-hatilah terhadap doa orang yang zalimi. Karena fa innahu laisa bainahu wa bainahu hijab. Karena tidak ada hijab yang menghalangi antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang terzalimi pada hari ini mungkin karena harta kita ditarik secara paksa, tanpa hak, kan begitu ya, dalam bentuk tagihan ini, pungutan ini dan itu dan lain sebagainya. Ya, kita serahkan ya apa yang mereka yang mereka minta dan secara paksa mereka ambil dari kita itu. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala hak kita, ya. Nah, demikian ya, kita mohon kepada Allah karena doa kita itu termasuk doa orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita adalah mazlum. Nah, demikian. Akan tapi berkaitan dengan zakat itu harus lebih dahulu kita keluarkan. Itu harus kita kedepankan, kita dahulukan daripada kita mengeluarkan harta untuk semua itu. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab.
Terima kasih atas jawaban Ustaz. Dan selanjutnya satu pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan pagi hari ini, dikarenakan waktunya yang hampir habis Ustaz, yaitu dari Ummu Raihan yang berada di Aceh Utara. Ya Ustaz, apakah benar Anda pernah membaca bahwa Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mengusir jika ada datang para penarik pajak? Dan jika tidak salah dalam buku tersebut Anda membaca bahwa diterangkan termasuk para penarik pajak yang dari utusan para penguasa. Apakah benar hal tersebut Ustaz? Wallahu a'lam bishawab ya. Untuk sekarang ini tentu hal itu susah, kalaupun ada susah untuk diamalkan ya. Ya karena ya kekuatan yang ada pada mereka ya kita dipaksa begitu ya. Termasuk juga ya kita katakan para preman-preman ataupun pemalak-pemalak liar itu ya. Itu juga susah untuk dihindari ya. Kita berlepas diri ataupun menghindari diri darinya ya. Kadang-kadang demikianlah kenyataan yang terjadi di lapangan, di realita yang terjadi. Nah, kalau bisa kita tolak ya kita tolak, kalau tidak bisa ya kita katakan ya sebagaimana yang kita sebutkan tadi ya, mintalah hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Baik, wallahu a'lam bishawab mengenai hal itu ya. Ada hadis seperti itu? Saya belum menemukannya ya. Tapi ya, kalau itu tidak bisa dihindari, ya, artinya kita tidak bisa melakukan ya penolakan terhadap para pemungut pajak yang datang kepada kita ya, karena kita tidak punya kekuatan. Ya maka ya serahkanlah ya kepada mereka ya apa yang mereka minta. Ya, berikan kepada mereka hak-hak mereka, walaupun itu kita katakan secara tidak sah ya, dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala hak-hak kamu. Nah, itu dalam kondisi kita ya tertindas, artinya kita tidak mampu untuk menolak dan menolaknya ya. Nah, demikian wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi demikian untuk pertanyaannya. Jawaban untuk pertanyaannya. Wallahu a'lam bishawab. Dan mungkin ada satu kesimpulan untuk menutup acara kita di kesempatan pagi ini, Ustaz, silakan. Ya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakum jami'an. Pada hari ini kita membahas dosa besar yang ke-27 yaitu al-mukas. Ya, al-mukas yaitu orang-orang yang memalak manusia, orang-orang yang melakukan pungutan liar, penarik pajak dan cukai, yang mengambil harta manusia secara tidak sah atau secara zalim, secara batil. Nah, ini termasuk salah satu dosa besar yang diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas pelakunya dengan ancaman an-nar ya. Nabi mengatakan inna sahibul maqsi finnar. Sesungguhnya para pelaku maqs ini yaitu para penarik pajak, cukai, pungli dan pemalak ini adalah sahibun finnar ya, di dalam neraka. Jadi ikhwani fiddin ya, hendaknya kita menjauhkan diri ya dari ya perbuatan seperti ini dan menasihati ya saudara-saudari kita kaum muslimin yang terlibat di dalam dosa ini untuk segera menarik diri dari perbuatan tersebut ataupun bertaubat ya kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan zalim tersebut, karena ini adalah termasuk kezaliman yang sangat keji, termasuk afjarul fujur, termasuk akbahul ma'asi wad dzunub ya, termasuk akbarul kabair, yang mana perbuatan mereka itu bukan hanya mendatangkan akibat buruk di akhirat saja, namun juga di dunia ya kita lihat kerusakan-kerusakan ya, kezaliman-kezaliman ya di tengah-tengah manusia itu terjadi akibat ya, salah satunya adalah akibat praktek-praktek seperti ini. Nah, demikianlah ikhwani fiddin ya kajian kita pada hari ini, mudah-mudahan ya berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Kami ucapkan sekali lagi syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fiik para ustaz, dan semoga Allah mencegah antum dan keluarga dan berkahi dari ilmu yang antum sampaikan, dan kami mohon maaf akan memutus hubungan kami dengan antum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, demikian ya khutaliman rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Kajian ilmiah yang telah kita simak bersama di kesempatan pagi hari ini di setiap hari Selasa pagi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat dari pembahasan Al-Kabair yang disampaikan secara langsung oleh Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullah taala dari kediaman beliau di kota Medan. Simak kembali di acara rutin setiap hari Selasa pagi ini dalam pembahasan yang sama, yaitu Al-Kabair pukul 8 ya hingga pukul 9 kurang lebih waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan apa yang kita simak bersama bermanfaat bagi kita semua, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya banyak pertanyaan yang belum dapat kami ajukan dikarenakan keterbatasan waktu. Dan untuk selanjutnya jangan lewatkan menyimak kajian ilmiah dari Dialog Kesehatan bersama Dr. Kardi Hafizahullah. Dari studio kami undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.